Connection established. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat selalu buat kita semua, teman-teman dimanapun berada ya, satu profesi maupun tim technical dan maintenance di lapangan. Semoga menjalankan tugasnya dengan baik. Kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu ya, yaitu tentang air compressor. Tentunya masih awal ya, basic air compressor. Jadi bab 1 di Air Academy. Apa itu compressor air system? Sistem udara bertekanan ya, adalah suatu sistem atau alat mekanik yang menggunakan udara atau gas bertekanan sebagai dasar kerja utamanya. Jadi sistem kompresor air ini menggunakan pneumatik ya, dan udara sebagai bahan untuk kerjanya. Jadi untuk menghisap dan mendorongnya, dan digerakkan oleh pneumatik tentunya ya. Kenapa udara? Karena udara itu ramah lingkungan ya, dan tersedia tak terbatas, tak terhingga. Jadi murah dan ramah lingkungan, nggak perlu bayar jika ada kebocoran ya, tinggal dihisap lagi, nggak perlu biaya. Lalu apa yang dimaksud dengan air kompresor? Air kompresor ini adalah mesinnya. Jadi kompresor itu adalah suatu alat mekanik yang sistem kerjanya menghisap udara bebas, memampatkannya dan disimpan ke suatu tempat penyimpanan, yaitu tangki ya, dengan tekanan tertentu. Nah, ini dengan tangki dengan tekanan tertentu, lihatnya di mana? Di sini, di penunjukan tekanan, pressure gauge namanya. Dan ini adalah gambar kompresor piston ya. Untuk jenis tipe piston nanti akan dijelaskan beberapa tipe kompresor lainnya di bab berikutnya. Jadi kompresor piston itu ialah kompresor dengan sistem kerja torak. Ini ada piston torak di sini, ini valve dan sini filter. Digerakkan oleh motor utamanya ini digerakkan oleh listrik, powernya. Jadi si motor ini berputar menggerakkan piston menghisap dan menghisap udara, menyalurkannya ke dan memampatkannya ke tangki ini. Ditunjukkan oleh penunjukan pressure ini, pressure gauge. Ada satuannya, dan jangan lupa harus ada safety valve-nya ini, safety pengaman. Jadi kalau over tekanan dia kerja terus, valve-nya switch otomatis ya, dia nggak bekerja, dia akan buang dia. Jadi aman nih, namanya safety valve kan, valve pengaman. Juga ini outputnya nih, ada valve-nya dan ada drain nase buat pembuangan air. Itu komponen utama untuk piston kompresor ya. Komposisi udara di dunia lah ya, nitrogen dunia itu sebagai utamanya nih 78%. Yang kedua oksigen 21%. Yang ketiga gas nadir, dioksida, karbon dan lain-lain, bahkan uap air ya. Khusus untuk Indonesia karena iklimnya itu tropis, jadi banyak mengandung air. Nah, di sini dari data Badan Meteorologi disimpulkan nih per tahunnya itu temperatur rata-rata sekian, dan RH-nya itu 60% sampai 80% uap air. RH-nya. RH itu apa sih? RH itu relative humidity. Jadi kadar air di dalam udara. Namanya RH. Jadi kalau ada RH 100 itu berarti uap air penuh, hujan mungkin. RH-nya biasa 80, 60, atau ada juga RH 20 atau 10 itu kering sekali. Itu biasa di ke ruangan ber AC itu kering, RH-nya lebih rendah, lebih dingin.
Kenapa sih di air kompresor itu banyak mengandung air? Karena tadi RH kita itu tinggi, karena kita iklimnya tropis. Jadi jangan heran kalau kompresor itu banyak mengandung air, karena fluida air ini nggak bisa dikompresi, non compressible termasuknya. Kalau fluida udara itu bisa dikompresi. Jadi yang dihisap oleh kompresor ini dan uap air. Nah, uap air ini sangat mengganggu sekali. Jadi dia menghambat penghisapan dan kompresi udara pada mesin kompresor karena dia nggak bisa dikompres. Jadi titik-titik air ini dihisap sama kompresor, sedangkan udaranya dikompresi bisa. Jadi mengecil kan dapatnya. Nah, si titik air ini enggak, makanya banyak banget. Jadi mungkin 60% itu titik uap air kalau di kompresor. Nah, ini harus dibuang nih setiap hari. Makanya di setiap kompresor itu untuk industri ya, standarnya harus menggunakan air dryer. Air dryer itu pengering udara bertekanan. Jadi selain tangki kan distabilkan dulu pressernya dan didinginkan, diturunkan suhunya, juga dikondensasikan nih di tangki. Jadi nabrak sini, turunlah airnya, dibuang, tapi masih ada yang di udara, di sistem air distribusinya masih mengandung air, makanya dipakaikan dryer ya, terus filter itu untuk agar supaya uap atau anginnya itu kering sampai kekeringan, misal dempoin 3 derajat atau 7 derajat, sesuai nanti kebutuhan di lapangan untuk penggunaannya apa, apakah pneumatik atau venting atau proses produksi. Satuan untuk ukuran tekanan pada kompresor adalah 1 PSI 2 bar 3 kg per cm persegi, 4 Pascal ya, atau biasanya di kompresor itu megapascal karena ukurannya besar, 5 ATM atau atmosfer. Nah, alat pengukurnya tadi tekanannya adalah ya ini persegi. Satuan ukuran ya ini PSI, pounds per inch, bar itu desibar ya. Kalau kilogram sama, atmosfer pun sama. Nah, ini konversi tekanannya. Jadi 1 bar itu sama dengan 1 kg per cm persegi, atau dikonversikan ke PSI sama dengan 14,5. Kalau di megapascal ya, mega berarti 1 juta, 0,1 MPa atau 100.000 Pascal ya, atau konversi ke ATM sama dengan 0,987 ATM atmosfer ya. Jadi 10 bar ya tinggal dikalikan 10 aja. Ini satuan aliran udara nih yang tadi dibilang liter per menit, atau 1 liter dalam 1 menit ya. Nomor 2 itu meter kubik per menit, atau 1 kubik lah ya, 1 meter kubik dalam 1 menit. Ada juga CFM, kubik feet per menit dalam 1 menit. Ada juga normal meter kubik per menit, itu dalam artian RH-nya itu 0, berarti dia udara normal, tidak ada kandungan uap airnya, meter kubik dalam setiap meter kubik. Nanti penunjukannya beda-beda ya di setiap brosur, di setiap spesifikasi si mesin. Jadi setiap udara gas yang dihasilkan dalam setiap 1 atmosfer dimanfaatkan, maka akan menghasilkan pressure. Pressure itu dari mana? Ya dari aliran udara ya ini. Nggak akan ada pressure kalau nggak ada aliran udara gitu, atau tidak dipampatkan, valve-nya ini buka, ya nggak bakal ada pressure gitu. Jadi bekerja tapi ya lewat aja, tidak dipampatkan. Konversi satuannya adalah 1 meter kubik per menit sama dengan 1000 liter dalam 1 menit, atau 35,2 CFM. Nah, pengalinya ini, jika dari liter ke meter kubik, pengalinya 1000. Dari CFM ke liter, pengalinya 28,4. Nah, ini rumusnya. Juga ada power pada kompresor. Power itu bisa dilihat
HP atau PK biasanya kalau orang Indonesia yang masih awam nih PK biasanya. Nah itu HP sama horsepower, atau PK tuh power kuda lah Indonesianya. KW itu kilowatt ya, listrik, satuan untuk listrik. Konversinya 1 HP itu sama dengan 0,75 kilowatt. Jadi 10 HP ya tinggal dikali 10, 7,5 kilowatt. Jadi nanti kalau nanya, saya butuh kompresor 20 HP misalkan, ya berarti tinggal dibagi aja 0,75, berarti 15 kW gitu. Dalam setiap kompresor itu mau besar mau kecil itu bisa disetting untuk tekanan kerjanya. Misalnya 6 bar, 8 bar, 10 atau 12. Jadi jangan sampai salah. Ada juga orang salah. Saya mau kalau bisa kecil aja 1 HP, tapi yang 10 bar. Tapi untuk menyuplai beberapa mesin ya nggak bisa. Orang ininya powernya kecil, jadi yang dihasilkan hanya kecil anginnya nih. Jadi kilowatt dan horsepower itu berhubungan dengan kapasitas udara, bukan pressure. Pressure itu bisa disetting. Mau kompresor kecil, mau kompresor besar, bar itu tekanan itu bisa disetting. Jadi kita harus berbandingannya dengan power ya, bukan patokannya ke pressure, ke flow rate yang dihasilkan. Makanya kok saya udah pakai kompresor yang 12 bar kok nggak cukup. Ya orang flow-nya kecil, power kan kecil, menghasilkan anginnya juga kecil. Gitu. Jadi jangan salah nih, banyak di sini yang masih salah perhitungan. Jadi untuk penyebutan satuan unit kompresor itu ada 3 ya. 1 power, yaitu kilowatt atau HP. 2 bisa juga tekanan kerja, ya kapasitas flow rate-nya. Jadi untuk menentukan suatu kebutuhan, ya ini 3 ini ya. Dalam setiap 1 kilowatt menghasilkan udara gas sejumlah kapasitas aliran udara tertentu dalam tekanan 1 atmosfer, dan dipampatkan maka akan menghasilkan tekanan yang tadi ya. Nah penyederhanaannya seperti ini. Bar itu kita anggap sebagai voltase flow dalam listrik elektrik ya. Flow rate itu adalah ampernya. Nah kalau di kompresor tidak akan ada voltase kalau tidak ada ampere. Jadi nggak akan ada bar kalau nggak ada udara yang dihasilkan flow rate-nya. Dan ini yang perlu diingat ya, semakin besar tekanan kerja pressure, maka kompresor akan menghasilkan angin yang lebih sedikit. Kenapa? Karena jarak tempuh itu nambah. Semisal dia harus bekerja 6 bar atau 8 bar, kita setting 10 atau 12, ya jaraknya lebih jauh, waktu tempuh lebih lama, nah anginnya akan lebih kecil. Karena di situ nanti akan ada pengurangan putaran agar ampere itu tidak naik, jadi putaran dikurangin. Makanya penyesuaian pressure sendiri ditentukan di awal. Misalkan mesin harus menggunakan pressure 12 bar, ya dia harus pakai yang 12 bar gitu. Atau pakai 12 bar mau pakai yang ke 8 bar, ya itu sih bisa diturunin, tapi jumlah anginnya lebih sedikit. Dan nggak bisa jumlah bar yang 8 bar, mesin yang 8 bar disetting ke 12 bar, bisa kebakar nanti motornya. Karena putaran yang sama dipaksa ngejar untuk 12 bar, ampernya akan semakin naik. Ampere naik, nah pada motor sendiri ada batasnya. Batas ampere itu 15% lah dari normal. Kalau sudah mencapai itu pasti kebakar, dia nggak bisa. Makanya harus ada pengurangan kalau untuk pressure 12. Jadi putarannya dikurangin, ampernya juga berkurang, tapi pressure-nya dapet. Jadi flow-nya juga berkurang gitu. Ya, training untuk kali ini saya sudahi dulu untuk bab 1 ya, bagian pertama. Ya, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Komen aja. Saya pasti bantu sebisa yang saya mampu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.